Hai, kembali lagi sama aku Della Ramadhani. Kita bakal bahas jurnal penyesuaian. Setelah kita bahas neraca saldo, sekarang kita bakal bahas jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Nah, langsung aja, apa sih yang harus disesuaikan di jurnal penyesuaian? Nah, ini udah ada informasi untuk menyusun jurnal penyesuaian Sinta Beauty Care nih teman-teman. Jadi tanggal 31 Juli perlengkapan salon dibeli 22.500, tersisa 1.500.000. Jadi di tanggal 31 Juli perlengkapan salon yang awalnya 2.500.000 sekarang tersisa 1.500.000. Terus sewa ruko dibayar untuk 6 bulan sebesar 12 juta. Terus yang ketiga penyusutan handuk salon 8 juta per 48 bulan sama dengan 167 juta. Jadi 8 juta bagi 48 bulan itu ada 167. Jadi per bulan itu menghabiskan 167 rupiah, kayak nilainya berkurang kayak gitu teman-teman. Soalnya kan handuk salon selalu dipakai kan, nggak mungkin kita terus-terusan pakai yang itu aja, yang terus udah jelek kita pakai kan nggak mungkin, nanti customernya kan kecewa gitu. Oke, next dari informasi ini kita bakal menganalisis nih kayak di awal jurnal umum tadi, tapi ini kita di jurnal penyesuaian, tapi hampir mirip kok kayak di jurnal umum, mirip dikit lah ya. Jadi transaksi awalnya perlengkapan diestimasikan menyusut 1 juta. Nah, kan ini perlengkapan salon dibeli 1,5 juta, tersisa 1.500.000. Jadi yang terpakai di bulan ini 1 juta. Nah, jadi beban perlengkapan bertambah di debit kan, soalnya kita mengeluarkan uang 1 juta di bulan ini untuk perlengkapan. Jadi beban perlengkapan bertambah di debit dan perlengkapan berkurang di kredit nih, gitu teman-teman. Jadi terus keterangannya penyusutan peralatan. Terus di transaksi berikutnya, sewa ruko dibayar untuk 6 bulan sebesar 12 juta. Jadi beban sewa, jadi 12 juta bagi 6 itu ada 2 juta kan. Jadi di bulan ini kita menghabiskan 2 juta sewa ruko itu. Nih, jadi beban sewa bertambah di debit sebesar 2 juta, terus sewa di muka berkurang di kredit sebesar 2 juta juga, masuk ke beban sewa keterangannya. Oke, teman-teman. Terus di transaksi ketiga, penyusutan handuk salon sebesar 8 juta per dibagi 48 bulan itu ketemunya 167. Nih, udah ditulis tuh di transaksinya. Jadi beban penyusutan handuk bertambah di debit sebesar 167.000 dan akumulasi penyusutan perlengkapan berkurang di kredit 167 juta. Kok 167 juta? Mohon maaf, 167.000. Terus keterangannya penyusutan perlengkapan. Oke teman-teman, setelah kita masukin jurnal transaksinya tadi ke jurnal penyesuaian, bentuknya jadi kayak gini. Terus sesuai ya, debit kreditnya harus sesuai pokoknya. Terus setelah itu, setelah masuk ke jurnal penyesuaian, nah kita geser jurnal tersebut. Semua jurnal ini harus selalu diposting ke buku besar. Jadi setelah masuk ke jurnal harus lanjut ke buku besar lagi. Nah, ini kayak gini. Kayak di jurnal penyesuaian tadi beban perlengkapan 1 juta. Beban perlengkapan udah ada akunnya belum sebelumnya? Kalau nggak ada akunnya, kita buat lagi akunnya, buat akun baru. Beban perlengkapan, nah kita masukin 1 juta di debit, jadi saldonya 1 juta juga di debit. Terus perlengkapan, udah ada akunnya, jadi kita langsung masukin aja di bawahnya. Dia
berkurang. Berkurang di kredit, jadi saldo di perlengkapan juga berkurang. Jadi sesuaiin aja teman-teman, kayak konsep awal yang udah aku kasih tadi. Terus di transaksi berikutnya, beban sewa ditulis. Beban sewa nggak ada kan, jadi kita tambahin lagi akun beban sewa. Jadi penyesuaian sewa 2 juta di debit, di saldo juga 2 juta di debit. Beban sewa bertambah yaitu tadi. Terus sewa di BM, sewa dibayar di muka tadi udah ada akunnya. Jadi kita langsung aja masukin ke akunnya yang udah ada. Masukin penyesuaian sewa. Terus refnya ini kita tulis dia dari mana tuh asalnya. Kayak di jurnal umum. Ini kan udah kita dapat di jurnal umum 1 nih. Terus ini kita kasih ref atau keterangan. Oh, bukan keterangan sih. Refnya itu ayat jurnal penyesuaian. Kita dapat dari mana tuh? Ininya apa? Analisisnya kita dapat dari ayat jurnal penyesuaian. AJP itu ayat jurnal penyesuaian, teman-teman. Terus kayak konsep awal tadi, kalau beda apa ya, debit kreditnya itu tadi beda apa ya aku istilahnya, kalau dia berbeda di buku besar ini diselisihkan. Jadi 12 juta dikurangi 2 juta, 10 juta di debit. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Terus transaksi terakhir, bahan penyusutan perlengkapan. Ini akunnya akun baru, kita masukin ke penyesuaian beban penyusutan AJP, ajuran penyesuaian di debit 167.000. Nah, saldonya masukin juga di debit 167.000. Terus akumulasi penyusutan perlengkapan ini juga kita buat akun baru. Ini juga aku buat akun baru ya. Di keterangannya penyusutan perlengkapan dari ayat jurnal penyesuaian, di kredit 167.000, di kredit juga 167.000. Gitu teman-teman. Mudah kan? Nah, habis kita masukin ke buku besar, kita masukin lagi ke neraca saldo. Tapi judulnya neraca saldo setelah disesuaikan. Tetap ya formatnya 3 lapis kayak gini ya. Terus apa aja tadi yang udah berubah? Kita ubah lagi di sini. Kayak beban sewa. Beban sewa tadi kan ada perubahan tuh di buku besarnya nih. Oh, nggak ada ding. Beban sewa itu akun baru. Jadi kita tulis di sini beban sewa. Terus kayak perlengkapan tadi kan sebelumnya di neraca saldo sebelum disesuaikan kan dia jumlahnya 12 juta tuh. Terus abis kena penyesuaian dia berubah. Nih, penyesuaian perlengkapan dia jadi 11 juta. Jadi di sini kita masukin 11 juta. Gitu teman-teman, sesuai hasil buku besar yang akhir tadi. Jadi buku besar yang terbaru yang kita masukin ke neraca saldo setelah disesuaikan. Gitu teman-teman, semoga kalian paham ya dengan apa yang udah aku jelasin. Oh, mana nih? Oh, ini kertas kerja. Bab yang akan kita bahas di video berikutnya. Makasih, semoga kalian paham. Bye.